Saya berdoa semoga Allah yang Maha Mulia berkenan untuk menguatkan batinmu dengan rohnya, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar, dalam seri Merawat Jiwa, saya ingin mengajak saudara untuk mendengarkan doa seorang rasul, yaitu Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, yang telah mengalami pahit getirnya pelayanan, aniaya, tekanan yang luar biasa. Dan sekarang dia menasihati jemaat yang ada di Efesus dengan mengatakan, "Aku berdoa semoga Allah yang Maha Mulia berkenan untuk menguatkan batinmu dengan rohnya." Saudaraku, doa Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus ini adalah doa yang luar biasa. Mengapa Rasul Paulus berdoa supaya Allah memberikan kekuatan batiniah kepada jemaat di Efesus? Mengapa tidak berdoa untuk yang lain-lain? Mengapa Rasul Paulus tidak berdoa supaya jemaat Efesus bertambah kaya raya, bisa melayani Tuhan dengan luar biasa dan mengalami mujizat setiap hari? Tapi justru Rasul Paulus berdoa supaya jemaat mengalami kekuatan batin. Alasannya cukup sederhana, saudara-saudara, dan mudah untuk dimengerti. Ketika manusia batiniah kita dalam keadaan yang sehat dan kuat, maka pengaruhnya akan bisa dirasakan oleh anggota tubuh kita yang lain. Ketika hati dan jiwa kita sehat, maka tubuh kita juga akan mengalami kesegaran. Jadi di dalam jiwa yang sehat, terdapat pikiran dan perasaan yang sehat pula. Selama ini kita telah diajar dengan slogan yang mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itulah sebabnya kita berolahraga, minum vitamin atau suplemen. Kita lupa bahwa jiwa kita juga perlu dikuatkan dan diberi vitamin jiwa. Sayangnya kebanyakan kita tidak begitu mengurus jiwa kita dengan serius. Kalau kita mau jujur, sebagian pengeluaran kita adalah untuk penampilan luar atau penampilan jasmani kita. Cobalah hitung dengan jujur, saudaraku. Berapa banyak uang yang kita keluarkan untuk membeli pakaian, untuk make up, untuk makanan, untuk sepatu, dan semua aksesoris tubuh ini. Lalu hitunglah berapa banyak uang yang kita habiskan untuk membeli buku rohani, atau kaset rohani, atau musik bagi jiwa kita. Kita ini sering lupa dalam hal merawat jiwa atau manusia batiniah kita. Cobalah pergi ke kota dan hitunglah berapa banyak salon kecantikan tubuh yang menyediakan jasa mempercantik wajah, melangsingkan tubuh, merawat kuku, atau merawat kulit dan rambut. Ada banyak jumlahnya, ada ratusan, saudara-saudara. Tetapi pernahkah Anda menjumpai salon kecantikan jiwa yang menyediakan jasa merawat dan menguatkan jiwa? Pergilah ke apotek dan hitunglah berapa banyak minuman suplemen yang bisa meningkatkan energi dan daya tahan tubuh. Ada banyak, ada Extra Joss, ada Fit Up, ada Energen, ada Krating Deng. Tapi adakah apotek yang menjual jamu atau obat penguat jiwa? Tentu saja belum ada. Disinilah kita bisa menyimpulkan bahwa yang namanya kesehatan tubuh memang dipandang lebih penting daripada kesehatan jiwa. Memang tidak gampang merawat jiwa ini, saudaraku. Karena jiwa ini datangnya dari Allah, maka sebaiknya kita memohon pertolongan Allah untuk membantu kita merawat dan menyehatkan jiwa ini. Kalau sepeda motor saudara rusak, pasti kita akan pergi ke bengkel sepeda motor supaya diperbaiki oleh ahli sepeda motor. Kalau TV atau radio saudara yang rusak, pasti kita akan pergi ke tukang radio atau tukang televisi yang bisa memperbaiki TV kita. Nah, kalau jiwa kita yang sedang bermasalah, kita mau pergi kemana? Kita harus segera pergi kepada si pemilik jiwa, yaitu Tuhan Allah sendiri. Karena itu tidak heran kalau Rasul Paulus dalam doanya mengatakan, "Saya berdoa semoga Allah yang Maha Mulia berkenan untuk menguatkan batinmu dengan rohnya." Di sini kita menyadari bahwa Allah sanggup menguatkan manusia batiniah kita atau jiwa kita melalui rohnya. Jiwa manusia atau roh manusia
berasal dari Allah, dan sangat masuk akal kalau Roh Allah yang sanggup menguatkan jiwa kita. Nah, ini tidak berarti kita mengesampingkan dokter jiwa atau ahli jiwa. Tidak, saudara-saudara. Para dokter jiwa atau ahli jiwa, mereka adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menolong kita meringankan beban kehidupan dan menolong kita mengetahui apa yang terjadi dengan masalah kejiwaan kita. Tetapi kembali kepada Allah. Kalau Allah adalah si pemilik jiwa, maka dia adalah pakarnya, dia adalah expertnya, dia adalah ahlinya, saudaraku. Itulah sebabnya masuk akal apabila Rasul Paulus mengatakan, aku berdoa supaya kamu dikuatkan oleh Roh Allah. Mungkin saudara bertanya, Pak Paulus, cara kerjanya bagaimana Roh Allah menguatkan jiwa kita? Nah, ini saudara-saudara, firman Allah ini luar biasa. Karena firman Allah menolong kita memahami hal-hal yang kadang-kadang sulit untuk dipahami. Ingatlah baik-baik bahwa waktu dulu kita masih berdosa, jiwa atau roh kita mati karena dosa. Kemudian melalui kebangkitan Kristus, Roh Allah telah menghidupkan kembali roh kita, sehingga kita bisa menyebut Aba ya Bapa. Nah, supaya jiwa kita ini hidup dan kuat, maka jiwa harus selalu mengikuti kekuatan roh yang sudah dihidupkan itu. Ketika pikiran dan emosi serta kehendak kita mengikuti kemauan Roh Allah, maka hidup kita akan dipimpin oleh Roh Allah. Akibatnya, hidup kita akan menghasilkan buah-buah roh seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Galatia pasal yang ke-5. Sebaliknya, kalau orang-orang dipimpin oleh Roh Allah, hasilnya ialah mereka saling mengasihi, mereka gembira, mereka mempunyai ketenangan hati, mereka sabar dan berbudi, mereka baik terhadap orang lain, mereka setia, mereka rendah hati, dan selalu sanggup menguasai diri. Tidak ada hukum agama yang melarang hal-hal seperti itu. Orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus Yesus, orang-orang itu sudah mematikan tabiat manusianya dengan segala nafsu dan keinginannya. Roh Allah sudah memberikan kepada kita hidup yang baru. Oleh sebab itu, Ia jugalah harus menguasai hidup kita. Saudaraku, ketika kita hidup dengan jiwa yang bersih dan sehat di hadapan Allah, maka kita akan menjadi orang yang hidup dalam kasih karunia Allah yang membahagiakan. Dan inilah yang terjadi ketika jiwa kita kuat setiap hari. Seorang pernah mengatakan begini, believers in Christ need fresh supplies of strength to enable them to exercise grace, to perform duties, to resist Satan and his temptation, to oppose their corruption, and to bear the cross and undergo affliction cheerfully, and to hold on. Saya suka dengan bagian ini, saudara-saudara. Orang-orang percaya di dalam Kristus itu setiap hari memerlukan suplai kekuatan jiwa yang memampukan mereka menguji kasih karunia atau mempraktekkan hidup dalam kasih karunia, melakukan tugas-tugas harian, melawan iblis dan cobaan-cobaan, dan juga akhirnya mampu untuk memikul salib dan mengalami tekanan dengan sukacita yang luar biasa. Kualitas kehidupan seperti ini adalah kualitas yang diinginkan oleh setiap kita sekalian. Rasul Paulus sedang mengatakan kepada kita seperti ini, hei jemaat di Efesus, atau hai saudara pendengar dimanapun saudara berada, kita ini terus akan menghadapi tantangan dalam hidup. Yang namanya pergumulan hidup, persoalan hidup, tantangan, pencobaan tidak akan pernah selesai di dunia ini. Istilahnya begini, selama kita masih makan nasi dan menginjakkan kaki di atas bumi, kita akan berjumpa dengan apa yang namanya tekanan, aniaya, pencobaan, dan tantangan kehidupan. Karena hanya ada satu tempat yang bebas dari pencobaan di bumi ini, yaitu kuburan. Kalau sudah mati, masuk ke liang kubur, sudah tidak lagi saudara akan menghadapi tantangan-tantangan. Tetapi sementara kita masih hidup, kita akan menghadapinya. Karena setiap hari kita akan berjumpa dengan pergumulan, dengan tantangan, dengan pencobaan, dengan tekanan kehidupan, maka logikanya setiap hari kita membutuhkan kekuatan supaya kita sanggup menghadapi setiap pergumulan hidup ini. Tidak heran kalau Rasul Paulus berdoa supaya kita sekalian dikuatkan
digerakkan oleh Allah. Manusia batiniah kita mendapatkan suplai kekuatan setiap hari sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini dengan bahagia dan sukacita. Saudaraku, ketika jiwa kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat setiap hari. Haleluya. Saya yakin sementara saudara mendengarkan firman Allah ini, saudara mungkin sedang dalam keadaan, ya Tuhan, aku sudah tidak sanggup lagi menghadapi pencobaan ini. Atau mungkin ada ibu-ibu yang sedang mengatakan, Tuhan, aku sudah tidak punya kekuatan lagi untuk menghadapi suamiku yang tingkah lakunya tidak menyenangkan. Atau mungkin ada di antara saudara yang sedang bergumul dan mengatakan, Tuhan, kalau begini caranya hidup ini, lebih baik aku mati saja. Atau ada di antara saudara yang mengatakan, sudah lebih baik aku mati saja daripada aku menjalani tantangan kehidupan yang luar biasa. Satu belum selesai, yang baru datang lagi. Saudaraku, kalau saudara dalam posisi seperti itu, ada kabar baik, yaitu bahwa Allah melalui kuasa Roh-Nya bisa menguatkan batin saudara. Saudara tidak perlu pergi ke apotek, saudara tidak perlu pergi ke dokter jiwa. Saudara cukup datang kepadanya dan mengatakan, Tuhan, inilah hidupku, inilah jiwaku. Oh Tuhan, aku sudah tidak berdaya lagi. Aku tidak sanggup lagi menjalani kehidupan ini. Tuhan, aku perlu kekuatan-Mu. Aku perlu Roh-Mu menguatkan batinku ya Tuhan. Saudaraku, kalau saudara adalah orangnya, kita akan berdoa. Semoga Allah dengan kasih karunia-Nya akan melawat saudara pada hari ini dimanapun saudara berada. Bagi saudara yang sudah memang benar-benar sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, saudara capek, saudara lelah, saudara suntuk, saudara berbeban berat, ingat baik-baik, Allah sanggup menguatkan batinmu. Berdoalah bersama dengan saya, saudara. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kasih, hari ini kami datang kepadamu melalui Kristus Yesus. Aku memohon supaya Engkau memberikan kekuatan batiniah kepada para pendengar kami, sahabat-sahabat kami yang sedang mengalami pergumulan hidup. Tuhan, bagi mereka persoalan yang mereka hadapi rasanya sudah begitu berat. Secara manusia mereka tidak sanggup, mereka sangat terbatas, dan mereka sudah mengatakan, Tuhan, aku tidak sanggup. Hari ini aku berdoa agar kiranya Roh-Mu yang kudus akan datang kepada setiap sahabat kami dan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan, berikanlah kesegaran jiwa, kuatkan iman kami, kuatkan pengharapan kami, dan berikanlah sukacita dan pengharapan yang baru. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, saya percaya kiranya Allah di dalam Kristus Yesus akan menguatkan batin saudara, sehingga saudara menjadi orang-orang yang selalu bersukacita dan selalu bergembira di tengah-tengah badai kehidupan yang sedang kita hadapi atau yang akan kita hadapi. Selamat mencoba, selamat berkarya bersama dengan Tuhan. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.